Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab 3, teknologi konstruksi miniatur rumah. Minggu kemarin yang sudah kalian catat, hari ini Ibu akan menjelaskan materi bab 3. Silakan kalian simak baik-baik videonya ya, dan juga lihat kembali catatan kalian. Yang pertama yaitu mengenal istilah teknologi. Nah, pengertian dan perkembangan teknologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Nah, di zaman modern seperti ini, manusia sangat bergantung pada teknologi. Karena hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, ya. Dan teknologi berkembang pada setiap zamannya. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini dan juga beserta contoh gambarnya. Ini ada gambar mesin cuci ya. Terus di sebelah sini ada gambar elektronik seperti kulkas, AC, penyedot debu, dan lain sebagainya. Dan ini termasuk ke dalam teknologi peralatan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar traktor, ya. Nah, ini masuk ke dalam teknologi produksi. Sebetulnya untuk teknologi produksi ini ada banyak sekali ya. Selain traktor, juga ada mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu ya untuk teknologi produksi. Kita lanjut. Teknologi transportasi. Nah, ini adalah contohnya ya. Beberapa contoh dari gambar di sini. Pokoknya transportasi mau itu darat, laut, ataupun udara ya. Seperti mobil, motor, kapal, kereta, dan sebagainya. Lanjut, yaitu ada teknologi komunikasi. Nah, contohnya adalah telepon, handphone, radio, dan televisi. Contoh dari teknologi komunikasi dan juga informasi. Yang terakhir yaitu teknologi konstruksi. Nah, teknologi konstruksi ini contohnya adalah rel kereta api, kemudian ada jalan, dan juga jembatan. Ya, ini adalah contoh dari teknologi konstruksi. Lanjut, yaitu teknologi konstruksi. Ini ada definisinya ya. Nah, pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, kayu, dan sebagai bahan untuk membuat infrastruktur bangunan. Dahulu, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu ya atau bambu sebagai dinding rumah. Nah, sekarang sudah hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Karena apa? Karena tembok dianggap lebih kukuh dan lebih kuat. Saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis proyek konstruksi. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah gambar perumahan. Ya, gambar rumah.
Ini merupakan proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Sebetulnya ada banyak, selain rumah juga jalan, air, listrik itu masuk ke dalam proyek konstruksi bangunan perumahan. Yang kedua adalah ini gambar apa? Bangunan gedung. Ya. Termasuk ke dalam proyek konstruksi bangunan gedung. Gedung apa saja? Banyak sekali gedung ya. Ada gedung sekolah, gedung kantor, gedung perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah proyek konstruksi teknik sipil. Nah, contohnya apa? Contohnya ini adalah gambar bendungan. Ya, gambar bendungan. Kemudian yang terakhir, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Ini adalah gambar bangunan industri atau pabrik. Ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Lanjut. Nah, ini adalah membuat produk konstruksi miniatur rumah. Poin yang pertama adalah mengenal bagian-bagian dasar rumah. Ya, bagiannya ada apa saja sih? Ada bagian bawah ya atau dasar atau keramik ya kalau di rumah kalian. Kemudian ada bagian tengah atau ruang rumah seperti ruang tamu dan ruang keluarga seperti itu. Kemudian ada bagian atas atau penutup rumah ya, atap. Kemudian poin 2 adalah mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Nah, ini adalah contoh untuk membuat produk konstruksi miniatur rumah ya. Contohnya adalah alat penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Bahannya bisa berbentuk styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, perekat, dan lain sebagainya. Poin ketiga adalah belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, ada dua jenis ya, ada sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Kemudian poin 4 yaitu membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, sebelum kalian membuat miniatur rumah, ya, kalian yang pertama itu adalah membuat bentuk atau sketsa. Jika kalian tidak tahu sketsa, itu adalah gambar kasar ya. Istilahnya, anggaplah diri kalian sebagai arsitek. Kalian ingin membuat rumah kalian sendiri atau rumah impian kalian sendiri seperti apa. Nah, kalian bisa gambar di karton maupun di buku gambar dan lain sebagainya ya. Rancangannya seperti apa? Kalian pengen atapnya seperti apa? Oh, saya mau atapnya seperti gedung ya, ataupun temboknya seperti ini, terus lantainya seperti ini dan sebagainya. Dan yang kedua adalah rancangan proses pembuatannya. Kalau kalian sudah membuat sketsanya, ya, kalian bisa melakukan proses pembuatannya dengan cara minimal. Ibu kasih contoh, kalian mau bikin miniatur rumah dari kertas karton misalnya, ya. Nah, kalian yang pertama kan harus buat sketsanya terlebih dahulu. Kemudian kalian setelah buat sketsa ya atau gambar, kalian potong-potong sesuai dengan sketsa ya menggunakan gunting. Potong-potong bagian-bagiannya. Nah, mana bagian atap, mana bagian untuk dinding, mana bagian untuk bawah. Nah, jika sudah terbentuk, nanti akan terbentuklah sebuah rumah ya berbentuk 3 dimensi. Seperti itu contohnya. Kemudian membuat konstruksi miniatur rumah. Jika kalian sudah menyiapkan alat dan bahan, ya, kemudian kalian dapat membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan ya yang kalian telah buat, yaitu sketsa. Kemudian kalian bisa melakukan finishing atau penyelesaian akhir dengan cara, misalnya jika tadi kalian membuat miniatur rumah
dengan bahan dasar karton, ya. Jika itu kartonnya polos atau satu warna, kalian bisa beri warna menggunakan krayon, pensil warna, spidol, ataupun lain sebagainya. Silahkan kalian warnai sendiri. Kemudian di samping itu, sebelum memulai proses pembuatan, ya kalian harus memperhatikan beberapa keselamatan kerja demi keamanan dan kenyamanan diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama yaitu keselamatan diri saat bekerja. Yang kedua, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja. Yang ketiga, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja dan jangan sampai kotor. Jadi kalau kalian sudah melakukan eksperimen, ya silahkan kalian bersihkan kembali, jangan sampai ibu kalian marah. Kemudian yang keempat, jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kalian, jangan sampai menimbulkan kecelakaan, ya. Seperti jangan menaruh pisau atau cutter atau gunting sembarangan. Kemudian, gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam maupun lem. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang belum kalian mengerti dari materi kali ini, silakan kalian chat personal melalui WhatsApp pribadi ke Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.